Seorang pria berkemeja putih dan bercelana panjang terjatuh dari atas gedung. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dia akan segera lulus, bahkan telah menahan semua kerja keras untuk kelulusannya. Di rumah sakit, seorang perawat sedang berbicara dengan nenek pria yang jatuh dari gedung itu. Ini sudah 3 bulan, mohon maaf tapi saya belum pernah melihat pasien yang selamat dari geger otak. Saya pikir kamu seharusnya bersiap untuk, kata perawat dengan penuh prihatin. Nenek dengan marah membentak perawat itu. Apa maksudmu? Apakah kamu bilang aku harus menyerah? Kata nenek sambil menunjuk-nunjuk sang perawat, dan dengan marah mengusir perawat itu. Setelah terjatuh dari gedung, pria itu didiagnosis geger otak. Adegan berpindah di samping pria itu. Nenek pun memegang tangan pria itu dan memanggilnya Hyun Sung. Hyun Sung adalah karakter utama kita dalam cerita ini. Hyun Sung dapat merasakan sentuhan tangan neneknya yang hangat. Dalam keadaan koma, dia yakin bahwa dia akan sembuh dan bangkit, karena belum pernah sakit sebelumnya. Tapi dalam dunia gelap ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nenek Hyun Sung menggenggam tangan Hyun Sung dan menangis sambil berkata, Hyun Sung, bajingan itu bilang padaku untuk menyerah. Aku merawatmu dari kamu kehilangan orang tuamu. Bagaimana mungkin aku akan menyerah? Nenek Hyun Sung pun menangis sambil berharap bahwa Hyun Sung memberikan kode bahwa dia masih hidup. Hyun Sung pun dengan penuh amarah memerintahkan tubuhnya untuk bergerak, berusaha melawan geger otak yang dideritanya. Setelah itu, seorang pria yang merupakan adik Hyun Sung datang dan duduk di samping Hyun Sung. Aku tidak bisa menahan lagi kakak. Para bajingan yang menindasmu, sekarang menindasku, kata adik Hyun Sung dengan air mata yang berlinang. Dia pun menambahkan kalau nenek mulai bekerja di restoran untuk membayar tagihan rumah sakit, sampai dia terluka. Apa yang ingin kamu mau aku lakukan? Dengan perasaan sedih yang tidak bisa ditahan, adik Hyun Sung berkata, kakak lebih baik mati. Kalau kamu mati, kami tidak akan hidup menderita. Tapi dengan semua kesedihan itu, dia berharap kakaknya untuk bangun dari komanya dan jangan hanya pasrah. Tagihan adiknya membakar semangat untuk bangkit kembali. Hyun Sung pun dalam komanya berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Jika dia tunggu sedikit lebih lama, maka dia akan bangun dari mimpi buruk ini. Hari demi hari pun berlalu. Dan sekarang adalah tahun ketiga Hyun Sung di rumah sakit. Hyun Sung masih terbaring dan dalam keadaan koma, berpikir kenapa adiknya Hyun Jin belum datang mengunjunginya. Kedua orang yang sedang melewati lorong rumah sakit pun berkata dengan pelan bahwa nenek Hyun Sung telah pingsan. Kelihatannya sekarang kita bisa mengencangkan volume TV. Perkataan itu sontak membuat amarah Hyun Sung meledak. Di dalam diri Hyun Sung, sebuah perasaan bergejolak keinginan untuk balas dendam kepada Park Min Chul, Choi Yong Taek, Jung Min Ho, Kang Chang Suk, Oh Dae Hwan, Lin Yung Chul. Bahkan semua guru yang melindungi para bajingan yang membulinya. Hyun Sung pun berharap, jika dia bisa mendapatkan sebuah mukjizat, balik ke masa lalu, maka dia akan membalas dendam dan menghancurkan mereka semua. Dalam ruangan yang sepi, api amarah yang terus membeludak membuat Hyun Sung mensimulasikan bagaimana dia menyiksa seorang pria berambut kuning yang tidak lain adalah Park Min Chul. Hyun Sung memukul dan menendang Park Min Chul, menghajarnya sambil menangis penuh amarah. Bahwa semua siksaan ini tidak sepadan dengan rasa sakit yang dialami neneknya. Hyun Sung pun berpikir bahwa siksaan seperti ini tidaklah sepadan dengan apa yang dialaminya. Hyun Sung mulai merencanakan semuanya dan membuat simulasi seperti apa rencana penyiksaan yang akan dilakukannya. Hyun Sung terus mengulangi simulasi penyiksaan terhadap para bajingan yang menyiksanya itu selama 7 tahun, bahkan 10 tahun pun berlalu. Dia pun berpikir bahwa semua ini percuma dan berharap seseorang mengakhiri hidupnya. Secara tiba-tiba, sebuah cahaya putih pun menerangi Hyun Sung, dan terdapat sosok pria yang berjalan menghampirinya. Pria itu pun berjalan dan setelah sampai di depan Hyun Sung, sosok itu pun tersenyum. Secara tiba-tiba, Hyun Sung pun berada di kelas. Suasana kelas sangat ramai, TV di kelas masih sama, papan tulis semuanya terlihat normal, membuat Hyun Sung pun berdiri, tidak mempercayai mata kepalanya sendiri. Hyun Sung pun mencubit pipinya untuk mencari tahu apakah ini adalah mimpi. Namun dia pun kaget saat merasakan sakit dari cubitan itu. Hyun pun melihat sebuah pena di atas mejanya.
Dia pun ingin mencoba sekali lagi dengan menusuk pena itu ke pahanya untuk mengecek apakah ini mimpi atau bukan, dan hasilnya adalah dia merasa sakit setelah menusuk pahanya dengan pena yang digunakannya. Hyun Sung pun terdiam, tidak percaya apa yang terjadi, dia kembali ke masa lalu, dan bukan mimpi. Hal yang selama ini dia inginkan untuk melakukan rencana balas dendamnya. Tidak jauh dari Hyun Sung, Park Min Chul sedang menghajar seorang pria gemuk. Park Min Chul sangat marah ketika mendengar pria gendut itu menyuruh Park Min Chul untuk melakukan sendiri. Kalimat itu menyulut amarah Park Min Chul hingga dia menghajar pria gemuk itu sampai jatuh ke tanah. Sambil menendang dan menginjak muka pria gemuk itu, Park Min Chul berkata, "Lakukan sendiri dari sekarang, dasar bajingan. Kalau aku mau lakukan sendiri, aku tidak akan bilang kamu melakukannya." Melihat pria gemuk itu dihajar, Hyun Sung pun mengingat semua kejadian yang pernah dialaminya. Dan semuanya bermula dari sini. Semua siswa di kelas yang melihat kejadian itu merasa ketakutan dan tidak ada yang mau menghentikan Park Min Chul. Mereka tidak mau berurusan dengan dia dan hanya membiarkan pria gemuk itu ditendang oleh Park Min Chul. Hyun Sung pun berjalan dan berdiri di belakang Park Min Chul, dan meminta dia untuk berhenti. Park Min Chul berhenti dan meliriknya, lalu berkata, "Apa?" Saat melihat itu adalah Hyun Sung, Park Min Chul pun berbalik dan dia berkata, "Apakah saya salah dengar? Kim Hyun Sung, apakah kamu pikir bisa menangani masalah ini? Kalau kamu berpikir kamu berbeda dengan pria ini, kamu salah besar." Saat dia hendak melanjutkan kalimatnya, Hyun Sung pun meninju Park Min Chul sekuat tenaga, hal yang selama ini dia mimpikan. Dan hari ini semuanya akan berubah. Hyun Sung masih mengingat hari itu. Park Min Chul adalah tipe orang yang suka menindas dan mempermalukan temannya. Dia juga menyukai game online bernama Legend Online. Park Min Chul meminta pria gemuk itu untuk menaikkan level karakter di videonya. Pria gemuk itu pun hanya bisa mengiyakan permintaan Park Min Chul. Dan saat itu, Lee Jung Min atau pria gemuk itu, menjadi penjoki gratis Park Min Chul. Nilai Lee Jung Min pun mulai memburuk, yang sebelumnya adalah siswa terpintar di kelas. Bukan hanya meminta Lee Jung Min untuk menaikkan level karakternya, Park Min Chul pun menyuruhnya untuk membelikan item-item. Saat itu juga, untuk pertama kalinya Hyun Sung melihat penindasan seperti itu, dan orang yang ditindak adalah orang yang selalu membantunya belajar. Dia tidak ingin mencari masalah, tapi karena kebaikan Lee Jung Min, membuat Hyun Sung tidak tahan melihatnya ditindak seperti itu tanpa seorang pun menolongnya. Teman Hyun Sung mencoba menghentikannya dan menjelaskan bahwa orang yang dia hadapi adalah Park Min Chul. Tapi dengan percaya diri, Hyun Sung berkata bahwa dia lumayan hebat dalam olahraga atau atletik, jadi dia tidak akan biarkan Park Min Chul bertindak sesukanya, dan Park Min Chul tidak menakutinya sedikit pun. Tapi hasil yang diterimanya sangat berbeda dari yang diinginkan. Dia mulai ditindas dan dihajar, selesai sekolah setiap hari. Bahkan dia tetap dihajar setiap hari tanpa henti seperti siksaan neraka, dan menjadi penjoki game mereka di malam hari hanya untuk menaikkan level karakter gamenya, yang membuatnya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Adegan pun kembali ke waktu sekarang. Semua siswa pun kaget melihat Hyun Sung yang secara tiba-tiba menghajar Park Min Chul tanpa peringatan apapun. Hal itu pun mengejutkan Park Min Chul. Amarah Park Min Chul pun meledak seperti gunung berapi. Saat Park Min Chul melirik Hyun Sung langsung memegangi kepala Park Min Chul dan membantingnya ke meja sekeras-kerasnya. Hantaman itu bahkan membuat kaki Park Min Chul gemetar dan darah mengalir dari hidung serta mulutnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Hyun Sung pun menghujani Park Min Chul dengan rentetan pukulan yang terfokus ke wajahnya dan terus menghajar Park Min Chul secara membabi buta. Hyun Sung mengeluarkan hasil simulasi yang sudah dia lakukan saat dia dulu di rumah sakit. Park Min Chul adalah tipikal orang yang bertarung menyerang dengan mengandalkan fisiknya dan tidak terbiasa terkena pukulan, jadi kalau dia menerima pukulan, maka dia pun akan goyang dan jadi gampang untuk dihajar. Rasa benci dan amarah yang dipendamnya, dia keluarkannya semuanya di saat ini. Hyun Sung pun melemparnya ke loker di dalam kelas dan langsung menginjak-injak mukanya. Park Min Chul yang telah menerima banyak pukulan, hanya bisa menangkis dengan menutup mukanya dengan tangan. Hyun Sung bahkan tidak peduli saat ini kalau Park Min Chul dihajar sampai mati. Sambil menginjak-injak wajah Park Min Chul, Hyun Sung bergumam bahwa jika Park Min Chul melihatnya,
maka Hyun Sung akan menendang mukanya, dan kalau dia menangkis tendangan itu, maka dia akan mematahkan tangannya. Sebuah kursi pun terbang ke arah Hyun Sung yang sedang menginjak-injak wajah Park Min Chul. Dia pun melirik ke arah datangnya kursi itu. Rupanya itu adalah geng Park Min Chul yang datang untuk menolongnya. Seorang pria dari ketiga pria itu pun berteriak kepada Hyun Sung untuk berhenti. Tapi Hyun Sung menjawabnya dengan dingin, "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Perkataan itu pun sontak membuat Jung Min Ho kaget. Dia pun menatap Hyun Sung dan menyadari bahwa Hyun Sung terlihat tetap tenang dan tidak takut sama sekali dengan mereka. Kang Chang-suk, pria berbadan kekar, pun dengan penuh amarah berjalan sambil berkata, "Apakah kamu sudah gila? Baiklah, aku akan mengakhiri permainanmu sekarang." Diketahui bahwa geng mereka dipanggil geng Park Min Chul, karena Park Min Chul yang memimpin mereka saat mereka ingin menindas seseorang. Tapi sebenarnya Kang Chang-suk adalah yang terkuat di dalam gengnya. Hyun Sung dan Kang Chang-suk pun berdiri berhadapan dan saling menatap, membuat suasana semakin tegang. Saat mereka hampir memulai pertarungan mereka, seorang siswa pun berkata, "Hei, guru datang." Hal itu membuat Jung Min Ho pun memutuskan untuk menghabisi Hyun Sung nanti. Jung Min Ho pun memanggil Kang Chang-suk untuk pergi meninggalkannya. Kang Chang-suk pun menatap Hyun Sung dengan tatapan seolah-olah ingin membunuhnya. Dia pun berkata bahwa Hyun Sung sudah selesai, dia akan mencari Hyun Sung selesai kelas berakhir, jadi jangan coba untuk melarikan diri. Geng Park Min Chul pun pergi meninggalkan kelas Hyun Sung. Park Min Chul yang sedang duduk di kursinya sambil meletakkan kepalanya di meja pun berpikir, apa yang sedang terjadi. Dia mengingat dipukuli dulu, tapi yang lebih penting dia dihajar oleh orang yang dianggapnya pecundang. Semakin Park Min Chul memikirkan tentang kejadian itu, membuat dia semakin marah, dan bergumam akan membunuhnya, dan gengnya akan datang bergabung dengannya setelah kelas berakhir. Dan kalau dia tadi waspada maka dia tidak akan dihajar seperti itu. Ini adalah pertama kali dia dipermalukan, terlebih lagi seorang pecundang di kelas. Di kelas 1-8, geng Park Min Chul sedang membahas soal Hyun Sung yang menghajar Park Min. Kang Chang-suk pun berkata bahwa akan lebih bagus kalau kelas berakhir dengan cepat. Jung Min Ho pun berkata bahwa Hyun Sung bertingkah aneh tadi di kelasnya, kelas 1-1. Dan berpikir apakah dia sedang dalam pengaruh obat-obatan atau semacamnya. Jung Min Ho pun menambah kalau masalah ini dibiarkan maka yang lain akan mulai melawan mereka. Hyun Sung telah meremehkan mereka dan itu tidak bisa didiamkan. Kang Chang-suk pun dengan amarah yang tidak bisa ditahan pun berencana untuk membunuhnya. Di kelas 1-1 kelasnya Hyun Sung, Park Min Chul berdiri dan melihat Hyun Sung. Park Min Chul pun berteriak, "Kim Hyun Sung, kamu sudah selesai." Saat selesai menyelesaikan kalimatnya, sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Hyun Sung pun dengan cepat menghantam muka Park Min Chul, membuatnya hampir kehilangan kesadaran dan terjatuh, tapi sebelum terjatuh, Hyun Sung menahan kepalanya. Hyun Sung menatap Park Min Chul dan berkata dengan dingin, "Kita seharusnya memulainya dari saat kita selesaikan." Park Min Chul hanya bisa menatap Hyun Sung dan berpikir apa-apa sebenarnya dengan Hyun Sung. Hyun Sung pun memaki Park Min Chul dan bersiap untuk menghajar Park Min Chul. Park Min Chul pun bertanya pada dirinya apakah Hyun Sung benar-benar ingin bertarung. Adegan pun berpindah ke kelas Jung Min Ho. Jung Min Ho berdiri seolah-olah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan kedua temannya pun berdiri mengikutinya. Jung Min Ho berkata sudah cukup, tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Sekolah itu memiliki ruang yang sempit. Mereka bertiga pun pergi ke kelas Hyun Sung, dengan dipimpin oleh Jung Min Ho yang berjalan di depan.